Selamat malam Bu Puro dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah informatika kami berjudul Microsoft Visio dengan saya sendiri, Teresia Isabel Mahito Siombing, dan teman-teman saya. Saya Kinari Amesa Mardika. Saya Melody Violaleta Franklin. Saya Nabila Khairunisa. Saya Rizky Pranata. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami akan langsung masuk saja ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Pada masa sekarang, banyak orang yang membutuhkan sebuah perangkat lunak atau aplikasi untuk membuat jadwal, diagram alir untuk peta, maka digunakan suatu program dari Microsoft Corporation, yaitu Microsoft Visio. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Microsoft Visio atau Microsoft Office Visio merupakan perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan Microsoft. Salah satu varian produk Microsoft Office adalah Microsoft Office Visio yang ditujukan untuk memudahkan pengguna untuk membuat diagram. Microsoft Office Visio membuat pembuatan diagram lebih mudah, baik untuk menggambar flowchart, pemetaan jaringan IT, membangun chart organisasi, mendokumentasikan proses bisnis, atau menggambarkan rencana dasar. Microsoft Office Visio memiliki template dan bentuk shapes yang dapat memenuhi kebutuhan dasar industri, termasuk Unified Modeling Language 2.4, Business Process Model and Notation, dan Institute of Electrical and Electronics Engineers. Untuk meningkatkan produktivitas optimalisasi tampilan, Microsoft Office Visio menyediakan smart shapes dan tema-tema yang menarik. Pada makalah kali ini kami akan merumuskan masalah yang akan kami bahas di makalah ini. Yang pertama ada pengertian dari Microsoft Visio, jenis-jenis dari Microsoft Visio, kekurangan dan kelebihannya, fungsi dan perbedaan, bagian-bagian, cara menggunakan, serta sejarah dan perkembangan dari Microsoft Visio. Tujuannya untuk mengetahui pengertian dari Microsoft Visio, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, fungsi dan perbedaan, bagian-bagian, cara penggunaan, dan sejarah dan serta perkembangannya. Kita akan langsung masuk ke pengertian dan jenis-jenisnya yang akan dijelaskan oleh Melody. Microsoft Visio atau sering disebut dengan Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram alir atau flowchart, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Visio aslinya bukanlah buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Versi yang telah menggunakan nama Microsoft Visio adalah Visio 2002, Visio 2003, dan Visio 2007 yang merupakan versi terbaru. Visio 2007 standar dan profesional menawarkan antarmuka pengguna yang sama, tapi seri profesional menawarkan lebih banyak pilihan template untuk pembuatan diagram yang lebih lanjut dan juga penataan letak atau layout. Selain itu, edisi profesional juga memudahkan pengguna untuk mengoneksikan diagram-diagram buatan mereka terhadap beberapa sumber data dan juga menampilkan informasi secara visual dengan menggunakan grafik. Berikut adalah beberapa jenis Microsoft Visio yang telah dirilis hingga saat ini. Yang pertama, Visio 1.0 1992, versi pertama dari Visio Microsoft Visio yang dirilis sebagai produk mandiri setelah diakuisisi dari Shapeware Corporation. Yang kedua, Visio 2.0 1992, peningkatan signifikan dari versi sebelumnya dengan penambahan fitur dan perbaikan. Selanjutnya, Visio 3.0 1993 melanjutkan peningkatan fitur dan stabilitas serta mendukung platform Windows 3.1. Yang keempat, Visio 4.0 1995 menambahkan lebih banyak fitur dan integrasi dengan aplikasi Microsoft Office serta mendukung platform Windows 95. Yang kelima, Visio 5.0 1997 peningkatan besar dalam performa dan stabilitas serta integrasi yang lebih baik dengan aplikasi Microsoft Office.
Yang keenam, Visio 2000 yang diluncurkan bersamaan dengan paket Microsoft Office 2000 menawarkan fitur dan antarmuka pengguna yang diperbarui. Yang ketujuh, Visio 2002, Visio XP. Versi ini menampilkan integrasi yang lebih baik dengan aplikasi Office XP dan pembaruan antarmuka pengguna. Yang kedelapan, Visio 2003, peningkatan dalam fungsionalitas dan integrasi dengan aplikasi Office 2003, serta peningkatan dalam pemodelan data. Yang kesembilan, Visio 2007 memperkenalkan antarmuka pengguna Pita yang mirip dengan aplikasi Office 2007, serta peningkatan dalam fitur permodelan dan diagram. Yang ke-10, Visio 2010 mendapat peningkatan signifikan dalam fungsionalitas termasuk integritas yang lebih baik dengan SharePoint dan peningkatan alat permodelan. Yang ke-11, Visio 2013 menampilkan pembaruan desain antarmuka pengguna, integrasi yang lebih baik dengan Office 2013, dan fitur kolaborasi yang ditingkatkan. Yang selanjutnya, Visio 2016 diluncurkan bersama dengan Office 2016 menawarkan fitur kolaborasi dan integrasi yang lebih baik dengan aplikasi Office. Yang ke-13, Visio 2019 versi terbaru yang dirilis secara terpisah dari paket Office menawarkan peningkatan dalam fungsionalitas termasuk alat visualisasi data yang lebih kuat. Yang ke-14, Microsoft Office Online atau versi web dari Visio yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi diagram secara online melalui browser web. Oke, baik. Itu adalah pengertian dan jenis-jenis Microsoft Visio yang telah dijelaskan oleh Melody. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, serta fungsi dan perbedaan yang akan dijelaskan oleh Nabila. Masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Microsoft Visio. Yang pertama, user friendly. Yang kedua, dapat membuat diagram profesional dengan mudah. Yang ketiga, memiliki tools yang mudah dipahami. Yang keempat, memiliki banyaknya pilihan gambar. Yang kelima, tersedia template menarik. Dan yang keenam, memiliki fitur kolaborasi. Yang ketujuh, memiliki alat lengkap untuk kebutuhan yang berbeda. Yang kedelapan, menyediakan kemampuan untuk menghubungkan database ke dalam bentuk grafis yang lain. Yang kesembilan, dilengkapi dengan fitur desain khusus. Selanjutnya ada kekurangan Microsoft Visio. Yang pertama, hanya untuk platform Windows, sama halnya dengan Microsoft Publisher yang hanya bisa digunakan untuk platform Windows saja. Namun, bagi pengguna Mac karena Visio Online yang dapat pengguna gunakan untuk membuat diagram di aplikasi browser. Yang kedua, tidak gratis atau berbayar. Untuk menggunakan Microsoft Visio ini, pengguna diharuskan membelinya terlebih dahulu. Dengan harga mulai 78.200 pengguna per bulan untuk Visio paket 1 hingga 9.599.000 untuk Visio Profesional 2019. Selanjutnya, masuk ke fungsi dan perbedaan. Berikut beberapa fungsi didapatkan dari Microsoft Visio. Yang pertama, membuat diagram profesional. Dengan beragam fitur yang disediakan Microsoft Visio, pengguna dapat membuat diagram secara cepat, efisien, serta profesional. Terlebih, didukung dengan sejumlah template menarik untuk semua jenis diagram yang diinginkan. Banyak tempat dan tools yang tersedia di aplikasi ini untuk membuat berbagai chart yang biasa digunakan di kantor. Contohnya grafik seperti ini, flowchart, database, website, brainstorming, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke mudahnya menampilkan informasi terperinci. Selain menghasilkan diagram dengan nuansa profesional, dengan Microsoft Visio, pengguna juga dapat memungkinkan untuk mendokumentasikan alur kerja atau proses dengan mudah. Dalam hal ini, dapat meningkatkan kejelasan informasi dan mengidentifikasi
peluang penyempurnaan, atau bahkan dengan pemetaan diagram tersebut. Pengguna dapat mengatasi masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Penggunaan dapat menyelesaikan diagram dengan mudah. Terdapat fitur kolaborasi yang memungkinkan dapat menyatukan ide atau wawasan dalam suatu lembar kerja. Hal ini akan mempercepat pekerjaan serta meningkatkan kinerja menjadi lebih efisien dan waktu tidak terbuang secara percuma. Yang keempat, membuat bagan organisasi. Yang kelima, membuat peta petunjuk. Salah satu fitur unik dari Microsoft Visio adalah kemampuannya untuk membuat peta tempat atau folder bookmark, seperti halnya pembuatan grafik. Fitur ini didukung oleh berbagai template. Yang keenam, membuat denah jaringan. Mengatur instalasi jaringan agar hasilnya bekerja dengan baik dan teratur biasanya memerlukan beberapa perencanaan sebelumnya. Microsoft Visio membuatnya mudah. Microsoft Visio memiliki beberapa jenis simbol terkait jaringan yang dapat dikustomisasi menggunakan alat bawaan dasar. Selanjutnya, ada bagian-bagian. Berikut beberapa fitur yang terdapat dalam Microsoft Visio. Baik, bagian-bagian dan cara penggunaannya akan dijelaskan oleh Kinaria. Selanjutnya ada bagian-bagian. Berikut beberapa fitur yang terdapat dalam Microsoft Visio. Yang pertama ada Auto Connect, adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan shape baru dengan shape yang ada pada halaman gambar secara otomatis. Yang kedua ada data grafik, adalah fitur yang dapat memvisualisasikan data yang terdapat di dalam shape tertentu. Yang ketiga ada data link, berfungsi untuk memudahkan dalam menghubungkan diagram dengan sumber data dengan shape data serta mengatur hubungan tersebut. Yang keempat ada themes, adalah fitur untuk mengubah tampilan diagram supaya lebih menarik untuk dilihat. Yang kelima ada visualizer, data untuk mengubah data peta proses Microsoft Excel menjadi diagram Visio. Yang keenam ada stencils, berisi berbagai komponen dan bentuk untuk membuat bagian diagram, denah lantai, dan lain-lain. Yang ketujuh ada customize quick access toolbar, berisi berbagai komponen dan bentuk untuk membuat bagan, diagram, denah lantai, dan lain-lain. Yang kedelapan ada file tab atau backstage view, berisi berbagai menu seperti about, new, save as, print, dan share. Yang kesembilan ada home tab. Home tab merupakan tab default dari Visio yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau menginfo ukuran, warna, dan lain-lain. Yang ke-10 ada insert tab, memungkinkan pengguna untuk menyisipkan ilustrasi, konektor, teks, dan lain-lain. Yang 11 ada design tab, memungkinkan pengguna untuk mengubah latar belakang, pengaturan halaman, skema, warna, tata letak gambar, dan lain-lain. Yang ke-12 ada data tab, memungkinkan pengguna untuk menautkan database ke dalam bentuk grafik, membuat grafik data, dan lain-lain. Yang ke-13 ada proses tab, memungkinkan pengguna untuk mengimpor dan mengekspor alur kerja dan menautkan subproses yang sudah ada dengan bentuk proses yang lebih besar. Yang ke-14 ada review tab, memungkinkan pengguna untuk menambah komentar dan memeriksa ejaan. Yang ke-15 view tab, memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi tampilan layar seperti menambahkan penggaris, page, breaks, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada cara penggunaan. Yang pertama itu pilih dan buka template. 1. Mulai aplikasi Visio atau Visio di web. Jika Visio sudah terbuka, pilih file baru. Yang kedua, pilih template yang diinginkan atau pilih diagram dasar untuk memulai dari awal, lalu dapat menelusuri template lainnya dengan mengetik kategori dan dapat memasukkan istilah untuk mencari template. Yang ketiga,
Jika menggunakan tautan desktop, mungkin harus menentukan jenis template tertentu, lalu memilih buat. Selanjutnya, susun dan sambungkan bentuk. Untuk membuat diagram, Anda menyeret bentuk dari stensil di jendela bentuk ke kanvas dan menghubungkannya. Ada beberapa cara untuk menghubungkan bentuk, namun cara paling sederhana adalah dengan panah autoconnect. Berikut cara menyusun dan menyambungkan bentuk. Yang pertama, di jendela. Di jendela bentuk, pilih bentuk dan seret ke kanvas. Yang kedua, tahan mouse di atas salah satu panah dan toolbar mini muncul dengan 4 bentuk teratas di area quick shapes. Yang ketiga, pilih bentuk yang diinginkan dan secara otomatis akan terhubung ke panah yang dipilih. Yang keempat, Microsoft Visio juga dapat menyeret semua bentuk ke kanvas. Lalu arahkan mouse ke suatu bentuk hingga muncul tanda panah. Kemudian ambil panah dan seret ke bentuk yang ingin disambungkan. Yang kelima, jika menggunakan aplikasi desktop, Visio juga dapat menyeret bentuk baru langsung dan jendela bentuk ke panah, bentuk yang sudah ada, dan menghubungkan secara otomatis. Selanjutnya ada tambahkan teks ke bentuk konektor. Yang pertama, pilih bentuk. Yang kedua, ketikkan teks yang diinginkan. Saat mulai mengetik, Visio mengalihkan bentuk yang dipilih ke mode pengeditan teks. Yang ketiga, klik area kosong pada halaman atau tekan ESC setelah selesai. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Microsoft Visio yang akan dijelaskan oleh Rizky. Sejarah dan perkembangan Microsoft Visio atau yang sering disebut oleh Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Visio aslinya bukanlah buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Versi yang telah menggunakan nama Microsoft Visio adalah Visio 2002, Visio 2003, dan Visio 2007, yang merupakan versi terbaru. Visio 2007 standar dan profesional menawarkan antarmuka pengguna yang sama, tapi seri profesional menawarkan lebih banyak pilihan template untuk pembuatan diagram yang lebih lanjut dan juga penataan letak atau layout. Selain itu, edisi profesional juga memudahkan pengguna untuk mengoneksikan diagram-diagram buatan mereka terhadap beberapa sumber data dan juga menampilkan informasi secara visual dengan menggunakan grafik. Visio Corporation didirikan pada bulan September 1990 dengan nama Axon Corporation. Semua pendiri perusahaan tersebut merupakan jebolan dari Aldus Corporation, yakni Jeremy Gage, Dave Walter yang merupakan pendiri perusahaan Aldus, dan Ted Johnson yang merupakan pemimpin proyek Aldus PageMaker for Windows. Pada tahun 1992, sebelum merilis sebagai sebuah produk perangkat lunak, nama perusahaan tersebut diubah menjadi Shapeware. Dan pada bulan November pada tahun yang sama, perusahaan ini merilis aplikasinya yang pertama, Visio. Ketika Shapeware merilis Visio 4.0 pada 18 Agustus 1995, ternyata aplikasi tersebut merupakan aplikasi pertama yang dikembangkan secara khusus untuk Windows 95. Pada bulan November 1995, nama perusahaan Shapeware berubah kembali menjadi Visio, dan sahamnya pun diperdagangkan secara go publik dengan nama Visio. Visio aslinya bukanlah buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Versi yang telah menggunakan nama Microsoft Visio adalah Visio 2002, Visio 2003, dan Visio 2007, yang merupakan versi terbaru.
Microsoft memberikan 0,45 saham kepada Visio untuk setiap saham Visio. Ketika persetujuan tersebut ditutup, biaya total yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk mengakuisisi Visio adalah hampir mencapai $1,5 miliar Amerika Serikat. Dan proses di akuisisi ini merupakan akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh Microsoft hingga saat ini. Visio mulai diintegrasikan lebih erat dengan paket aplikasi Microsoft Office, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memasukkan diagram dan grafik dari Visio ke dalam dokumen Word, Excel, dan PowerPoint. Setiap versi baru Visio menghadirkan peningkatan fitur dan fungsionalitas, termasuk tambahan stylus atau shapes, template, alat desain, dan kemampuan kolaborasi. Microsoft telah memperkenalkan Visio Online yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagai diagram secara online melalui browser web. Visio terus meningkat kemampuannya dalam visualisasi data, termasuk integritas dengan sumber data eksternal seperti Excel, SQL Server, dan SharePoint. Visio juga telah diperluas ke platform seluler dengan aplikasi Visio Viewer yang tersedia untuk iOS dan Android, memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan diagram dari perangkat seluler mereka. Microsoft semakin mengintegrasikan Visio dengan platform Power Platform-nya, memungkinkan pengguna untuk membuat diagram yang terhubung secara langsung dengan alur kerja, proses bisnis, dan aplikasi yang dibuat dengan Power Apps dan Power Automate. Microsoft menjadikan Visio sebagai alat yang kuat untuk membuat dan berkolaborasi pada diagram dan visualisasi data dalam berbagai konteks bisnis dan teknis. Oke, itu dia penjelasan dari kami tentang Microsoft Visio. Jadi secara singkat kesimpulannya Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat diagram brainstorm dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Visio aslinya bukan buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio Corporation yang diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Nah, saran yang telah kami buat, Microsoft Visio memiliki banyak manfaat terutama dalam membuat diagram, skema, bagan, peta, dan lain-lain. Dengan berbagai manfaat ini, Microsoft Visio juga tentunya memiliki fitur memadai yang dapat digunakan dan mudah dipahami. Setelah mengetahui dan membaca yang telah kami buat, kami berharap para pembaca mendapat pengetahuan tentang Microsoft Visio dan mencoba untuk menggunakan dan mengoperasikan Microsoft Visio. Dan kami berharap dari pembaca sekalian memperoleh saran dan kritikan. Baik, sekian dari presentasi kami tentang makalah informatika yang berjudul Microsoft Visio. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat untuk para pembaca dan pendengar. Kami tutup dengan selamat malam.